berdua ini yang dihisab yang mana duluan? Yang senang atau yang nggak senang? Yang senang ya, kenapa Bu? Hisabnya lama gitu ya? Oh. Nah, pertanyaannya, masalahnya yang ditanya bukan hisabnya mana yang lebih lama. Pertanyaannya adalah mana yang dihisabnya duluan? Yang duluan. Masya Allah, ternyata para ahlul musibah. Jadi ketika itu dikit-dikit luka batin ya, kemudian merasa paling menderita di dunia, maka coba sesekali melihat ke bawah. Itu banyak yang ahlul musibah yang lebih dahsyat terjadi dibandingkan kita. Maka berarti yang akan dihisab duluan itu adalah yang ahlul musibah. Kenapa? Karena kata malaikat gitu ya, dia dosanya tinggal sedikit sehingga hisabnya cepat. Kemudian Allah akan ganti 3 ya. Pertama akan diganti dengan afiyah. Kenapa? Dulu di dunia nggak dapat dia. Sedangkan afiyah di surga itu selamanya. Kemudian yang kedua akan Allah ganti dengan khairan, kebaikan yang banyak di surga. Yang terakhir Allah kasih dengan manzilan atau kedudukan yang tinggi di surga sehingga para penduduk surga ketika harus melihat mereka dia harus mendongak ke atas saking tingginya kedudukan mereka. Dan para ahlul afiyah ya, para ahlul afiyah berarti yang ujiannya sedikit dong. Ketika di akhirat kemudian akhirnya dia melihat para ahlul musibah itu diberikan balasan kebaikan atas kesabarannya. Ibu pengen tahu nggak apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan seperti ini. Kalau tahu begini, gitu ya, saya ingin dikembalikan ke dunia dan ingin merasakan kulit saya digunting-gunting. Hadis oke. Kenapa Bu kira-kira? Kenapa kira-kira? Bukan karena dia melihat betapa besarnya pahala Allah yang Allah berikan kepada ahlul musibah yang sabar. Maka yang dia nggak dapat musibah ketika di dunia, yang ahlul afiyah, yang musibahnya sedikit, dia berkeinginan, pengen banget dikembalikan ke dunia dan ingin mendapatkan musibah, bahkan kata kulitnya digunting-gunting sekalipun. Ketika paham konsep hadis ini, kira-kira dikit-dikit luka batin nggak? Yes. Bismillah, makanya bagi seorang muslim itu pilihannya 2. Kalau menyenangkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang sempurna ya, setiap kebaikan. Ya. Tapi kalau tidak menyenangkan, dia alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Jadi apapun, makanya dan saudara-saudara kita di Gaza, di Rafah itu sudah sampai level itu. Maka sekarang ibu tahu kenapa kehilangan anak masih bisa ngomong alhamdulillah karena paham mereka adalah ahlul musibah. Ya Bu ya. Oke, jadi enggak dikit-dikit luka batin ya. Ya, enggak dikit-dikit mental health ya. Gitu ya Bu ya. Oke, termasuk dalam rumah tangga. Karena setiap rumah tangga itu punya air matanya sendiri-sendiri. Saya banyak survei ya kepada yang sudah menikah. Terakhir nih, saya ada klien lucu banget ya, suami istri. Nikah sudah 16 tahun. Nikah sudah 16 tahun. Yang suaminya itu usianya 42 tahun. Yang pertama itu langsung untuk anaknya ya. Tapi justru ternyata yang tes genetik justru bapaknya ya, karena ternyata yang butuh di konseling itu bukan anaknya malah bapaknya. Bapaknya nanya, saya setelah riset ini saya bingung sekali. Saya itu cocoknya di api apa di kayu ya? Memang saya ditanya begitu ya. Saya cocoknya di kayu apa di api Bu? Soalnya saya sudah bayar seminar senilai 2,5 juta untuk mengetahui saya cocok di kayu atau di api, tapi belum ketemu. Akhirnya masih datang ke tempat saya, berarti memang beliau itu belum menemukan. Akhirnya saya tanya istrinya, saya kasih beberapa gambaran gitu ya. Ada 5 pilihan. Saya minta istrinya untuk memilih 2 dari 5 tersebut yang itu memang merupakan karakter dan kepribadian si suami tersebut. Milih 2 dari 5 itu gampang nggak Bu? Lebih
dari 5. Saya tanya nikah berapa tahun, Bu? 16 tahun. Oke. Pilih 2 dari 5 yang ini adalah merupakan karakter dasar dan kepribadian dasar dari bapak, dari suami itu. Tahu nggak? Saya suruh pilih 2 dari 5, dua-duanya salah. Maka saya nggak heran ada buku bestseller judulnya Kirain Kenal Padahal Gagal. Dia merasa banget kenal sama suaminya kalau udah nikah 12 tahun. Mohon maaf, dia ternyata belum kenal sama suaminya. Kayak gitu kok mau sakinah mawadah warahmah antil jannah gitu ya, jauh panggang dari Allah. Ya, gitu ya. Akhirnya alhamdulillah pokoknya selesai ya, gitu ya. Selesai gitu. Nah, jadi ketika termasuk tadi ya, dalam musibah di dalam rumah tangga itu juga ada saja ya. Ada saja karena masing-masing, tapi bukan karena berbeda ya. Bu, saya sudah tidak cocok dengan suami saya. Soalnya sudah tidak ada kesamaan gitu. Halo, dari awal akad juga memang udah beda. Laki-laki sama perempuan gitu. Dari keluarga yang berbeda, mungkin suku yang berbeda gitu. Justru kalau suami istri itu sama tidak direkomendasikan. Maka berbeda itu adalah hal yang wajar. Ya karena memang Allah jadikan berpasangan itu untuk saling melengkapi gitu. Ya, seperti itu. Maka hari ini kita akan bahas ya 4 pesan Nabi. Ya, nanti kombinasinya berkurang. Saya akan bahas 4 pesan Nabi dan 6 peran istri. Kita mulai dari 4 pesan Nabi. Ibu, Nabi saat Isra Mi'raj itu pernah berpesan, pernah menyampaikannya, turitun naro, ya, diperlihatkan neraka kepada faida aksaru ahliha an-nisa yakfurna, dan kebanyakan penghuninya an-nisa yakfurna, para perempuan yang kufur. Ketika suaminya berbuat kebaikan sepanjang tahun, hanya gara-gara kesalahan sedikit saja, tiba-tiba kebaikan sepanjang tahun itu lenyap. Hari ini banyak sekali dijumpai istri yang sulit sekali untuk berterima kasih. Maka ketika sudah tahu hadis ini ya, nanti kalau dapat gajian dari suami ya, itu ekspresinya tolong agak lebih dramatis gitu ya. Biasanya dikasih makasih ya, gitu ya. Nanti diterima gitu ya. Bagi suami itu ya, penting banget namanya kebutuhan suami itu kan SPF. Ibu kalau dengar SPF apa? Sunscreen. S yang pertama seks. Kebutuhan suami akan seks itu sama seperti kebutuhannya makan dan minum. Bedanya laki-laki perempuan, kalau perempuan ada menopause-nya, tapi mohon maaf kalau laki-laki nggak ada. Ya, maka itu sampai tutup usia. Kebutuhan itu sampai tutup usia bagi laki-laki. Kebutuhan yang seperti makan dan minum, kira-kira kalau laparnya hari ini atau hausnya sekarang, hausnya sekarang dikasih minumnya besok gitu. Iya, ya seperti itu ya. Ternyata tidak bisa ditunda. Yaitu seks. Kemudian yang P yang kedua namanya pride. Pride itu kebanggaan. Maka ketika ibu beribu, makasih ayah. Itu pride. Bagi suami ada sebuah kebanggaan. Ternyata ada kebutuhannya. Kemudian F-nya apa? Freedom. Bapak-bapak itu juga butuh freedom, butuh kebebasan. Sebagaimana ibu-ibu senang botram dan arisan, ya. Bapak-bapak juga butuh ya tenis, mancing, badminton, futsal, ya. Maka nggak perlu di ya serong posisi di mana? Nggak perlu begitu. Dia butuh freedom. Jadi itu kebutuhan laki-laki tadi SP. Oke. Nah kembali ke hadis yang pertama tadi. Maka ya Allah Rasul menyampaikan gitu ya. Jadi hari ini banyak sekali istri-istri itu yang tidak pandai berterima kasih. Ya, saya
saya pernah menyampaikan kayaknya, kalau masih ada ibu-ibu yang masih sering ngomong, ayah mah nggak pernah ngertiin bunda, ayah mah nggak pernah ngapain beliin baju, ayah mah nggak pernah ngajak jalan-jalan, ayah mah nggak pernah. Hati-hati bunda, tolong nanti kalau mau ngomong nggak pernah itu tolong dipikir 100 kali. Kenapa? Karena khawatir terancam di hadis ini. Ketika kebaikan suami sepanjang tahun, hanya gara-gara sebel, ibu sebel, gitu. Tiba-tiba kebaikan yang banyak itu nggak terlihat sama sekali. Kemarau setahun, hilang dengan hujan sehari. Gitu ya. Jadi nanti hati-hati. Pokoknya pulang dari sini, ya nanti kalau ketemu suami itu ibu langsung berubah ya. Kenapa? Karena sudah termasuk nanti yang kalau punya anak perempuan gitu ya, hal-hal karena ketika saya survei ya, coba dulu sebelum menikah ya, itu dikasih pesan Nabi ya kepada wanita para istri ya. Kemudian hak-hak perempuan dan kewajiban istri, peran istri dalam rumah tangga ya, itu dibahas gitu nggak? Enggak. Yang dibahas apa? Wedding organizer ya, nanti cateringnya menunya apa, kemudian nanti dress code-nya, bridesmaids-nya itu warnanya apa. Ternyata lebih banyak bahas teknis. Justru yang inti itu nggak dibahas. Maka tidak heran ya, saya baca data ya, data perceraian Badan Pusat Statistik Nasional yang diupdate tanggal 28 Februari 2024. Maka ini data terbaru ya. Itu mencatat ya perceraian itu ada 463.654 kasus. Ternyata dari berbagai kasus tersebut ini, kalau saya kasus yang saya tangani aja ya, itu lebih karena memang ternyata tidak ada ilmu dalam mengarungi bahtera rumah tangga, itu tidak didasari dengan ilmu. Akhirnya banyak errornya. Itu tadi pesan Nabi hadis yang pertama yang mengajarkan kita untuk menjadi pribadi istri yang bersyukur, bukan kufur. Jadi lebih sering kapan terakhir ibu mengucapkan terima kasih dia. Jadi diangkatin galon terima kasih, dipasangin gas terima kasih ayah. Jangan pelit, jangan gengsi ngomong terima kasih. Itu pride, ya, kebanggaan. Karena memang bagi istri itu memang ada gengsi-gengsi. Ya, ya. Masa cuma gitu doang mah? Itu hadis yang pertama ya. Kemudian hadis yang kedua ya. Rasulullah pernah bertanya pada para sahabat ya, ayyun nisa'i khairun, perempuan yang kayak gimana yang paling baik? Kemudian akhirnya apa? Kira-kira kayak gimana? Perempuan yang paling baik itu kayak gimana? Selalu bersyukur ya, Masya Allah ya. Nah, kita ikuti hadisnya Rasulullah tadi ya. Wanita yang mana yang paling baik ya? Kata Rasulullah ada 3 ciri-cirinya ya. Jadi yang pertama adalah tasirruhu idza nazara. Ya, jadi yang menyenangkan jika dipandang. Jadi bukan hanya glowing, bukan, ya, tapi lebih kepada memang pribadinya itu menyenangkan. Tadi yang disebut terima kasih, kemudian taat, ya, kemudian tunduk, patuh, menyenangkan nggak Bu? Menyenangkan gitu. Ini cantiknya kayak Cinderella ya, tapi perilakunya ketus. Enak nggak dilihat? Nggak enak. Ya. Maka tasuru idana zora itu bukan hanya masalah fisik ya, tapi inner beauty. Ya nggak? Ibu juga menjumpai teman-teman gitu ya. Ada yang cantik tapi judes, malas gitu ya. Tapi ada yang biasa aja, nggak glowing, tapi hatinya baik, nyaman nggak? Gitu. Ya. Jadi menyenangkan jika dipandang. Tasfiru idza nazar. Termasuk juga menjaga diri. Maka kalau sudah mulai flek hitam, udah muncul jerawatan, udah mulai kusam, berarti memang kudu perawatan. Mahal Bu Endah, siapa bilang mahal? Ya silakan pulang dari sini nanti membuka kulkas ya.
Nanti di dalam kulkas itu ada kunyit, ada kopi, ada telur, ada timun, ada tomat, itu semua bisa dipakai buat maskeran. Ya. Yang penting bagaimana dia punya self awareness terhadap dirinya untuk menjaga gitu. Karena kalau dia nggak punya self awareness untuk menjaga, jam 12 siang menjemput anak, nggak pakai topi, nggak pakai kacamata, nggak pakai masker, siap menantang matahari. Gosong dah. Berarti kan nggak punya self awareness untuk menjaga dirinya dong, bener nggak? Ya, itu ya Bu ya. Nah kemudian yang kedua apa? Selain tasawuf dan nanti yang kedua adalah waktu ti'uhu ida amaro, taat kalau diperintah. Jadi taat kalau diperintah. Jadi sekarang kalau kita tahu begini udah yang penting iyain aja dulu, meskipun nggak ikut kerjain gitu. Itu dalam rangka meminimalisir konflik. Bayarin ketika bunyi perintah, kemudian ibu udah ngeyel duluan, itu kan memicu konflik. Ya, jadi ternyata wanita yang terbaik itu adalah taat kalau diperintah. Iya. Kenapa? Karena umumnya kalau perempuan itu kalau dikasih tahu ngeyel, gitu nggak sih? Itu di sana, saya nggak tahu sih kalau di sini. Oh sama. Jadi bawaannya itu membantah, ngeyel aja gitu ya. Kayaknya gimana kalau nggak? Ya ternyata itu tantangan ya. Tuti'u idza amara, taat kalau diperintah. Kemudian yang ketiga adalah wala tukhaliquhu li nafsihi wa maliha bima yakrahu, tidak menyelisihi suami dengan perkara-perkara yang tidak dia sukai. Ya Bu ya. Ya jadi nggak cari gara-gara. Jadi jangan cari gara-gara. Jadi suami nggak suka ibu pakai gamis polkadot, karena kan gelentong-gelentong gitu gatel, ya nggak kelihatannya. Ibu sengaja banget beli lingerie malah polkadot. Itu namanya yang gara-gara. Nggak boleh. Ibu tahu suami orang Sunda kalau bikin teh itu tidak pakai gula, teh tawar. Ibu mentang-mentang orang Jawa bikinin tehnya khas gitu, panas, lagi, terkental. Itu namanya nyari gara-gara. Maka selera itu nanti bukan mengikuti selera ibu, tapi seleranya suami ibu ngikut gitu. Gitu. Ini penting nggak begini kalau buat yang mau mantu? Penting. Oke, ya itu tadi ya. Kemudian Rasul juga pernah bertanya ya, hadis yang ketiga, ada tuh zaujin anti punya suami? Ya Rasul punya suami. Kaifa anti minhu? Bagaimana perlakuanmu padanya? Ma'aluhu ila ma'ajazu anhu. Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik ya Rasulullah. Rasulullah masih jauh lagi ya. Unzuri ya, aina anti minhu. Lihatlah kedudukanmu padanya, fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya dia itu ya surgamu dan nerakamu ya. Jadi ibu jelek-jelek begitu salah ya. Ganteng-ganteng begitu ya Bu ya, suami-suami itu ada surga dan neraka kita ya. Kalau kita sebagai istri ingin mengetahui indikator kita ini kayak posisinya surga atau neraka nih ya, itu lihat kedudukan kita di mata suami kita. Apalagi kita usia udah di atas 40 tahun. Saya pernah menyampaikan, seseorang kalau usianya sudah lebih dari 40 tahun dan kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, maka hendaklah dia mempersiapkan diri karena tempatnya pasti neraka. Ngeri ya Bu ya? Indikatornya kenapa 40 tahun? Karena 40 tahun puncak pencapaian seorang hamba. Kalau sudah dikasih puncak pencapaian masih belum baik juga, ya udah gak ada harapan lagi. Gitu ya Bu ya? Maka ini diingat-ingat untuk kita lebih berhati-hati ya. Ya oke. Nah kemudian hadis yang terakhir ya, idza sholatil mar'atu khamsaha. Perempuan kalau sudah sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, ya, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujah, taat sama suaminya, bilalaha, katakan kepadanya udkhuli, masuklah min abwabil jannati masyiti, ya, ke dalam pintu surga yang mana saja yang kau kehendaki. Masya Allah, udah kayak Abu Bakar disuruh pilih, ya, semua pintu surga memanggil. Masya Allah, gitu Bu. Jadi itu surga yang ada di rumah itu tolong dieman-eman gitu, dijaga hatinya, dijaga perasaannya, ya, dirawat. Gitu.
Jadi nggak sabar pengen cepet pulang ya. Maksudnya pengen cepet pulang itu ketemu suami gitu loh. Oke, nah kita 4 hadis sudah saya sampaikan, kita akan masuk ke 6 ini ya. 6 peran ya dan tanggung jawab ya istri. Ya. Ada 6 ya. Yang pertama apa? Ya, yang pertama Bu, ini saya ada kasus nih. Ini bukan gibah ya Bu ya, karena saya tidak sebut nama kliennya ya, tapi kisahnya itu bisa dijadikan sebagai inspirasi. Bu Enda, salah nggak ketika saya meminta suami saya ya, itu untuk tes kesehatan di rumah sakit gitu ya, sebelum dia mendatangi saya? Emang kenapa Bu? Gitu ya? Saya masih pengen hidup Bu Enda, saya masih punya anak ya, anak saya satu-satunya masih cucu saya masih pengen hidup. Salah saya ketika saya meminta suami saya itu sebelum mendatangi saya itu tes kesehatan ya. Beliau menyatakan dia bebas dari HIV, bebas dari penyakit menular seksual dan penyakit lain yang berbahaya. Memang kenapa harus tes? Dia cerita, saya sudah lebih dari 6 bulan bukan dinafkahi. Kemudian akhirnya saya tiba-tiba itu tahu ya, ternyata dia sudah punya anak ya, sudah punya anak ya, dari yang lain ya. Dan kalau istrinya itu perempuan baik-baik saja, saya mungkin akan mencoba berusaha ikhlas gitu. Masalahnya dia bukan perempuan baik. Tahunya dari mana dia bukan perempuan baik gitu. Dia kalau nge-DM saya itu kotor sekali ucapannya ya. Dan saya tahu dia ketemu suami saya itu di mana ya. Itu di pub, di karaoke, di tempat karaoke, karena dia adalah seorang pemandu lagu. Maka apakah saya salah ketika saya meminta suami saya untuk tes kesehatan, memastikan dia itu bebas gitu ya? Saya jawab tidak salah. Kenapa? Karena kaitannya kan dengan upaya penyelamatan nyawa, kan gitu. Padahal Bu Endah dulu ketika saya diseleksi jadi mantu, tahu nggak Bu Endah ujiannya apa? Saya kan jadi kepo. Dia memang ujiannya apa Bu? Saya dipanggil di kamar ya, dan dites bacaan Quran saya, tampil tajwidnya bagaimana. Ibu kebayang nggak? Ini tuh keluarga agamis. Ya. Jadi kebayang dong sakit hatinya kayak gimana ya Bu ya? Nah, saya sebagai konselor namanya juga perempuan ya, itu agak condong. Udah mulai berempati nih, udah mulai condong. Padahal kan nggak boleh sebagai konselor itu kita harus netral, ya, karena kita kan nanti baru dengar dari satu pihak. Tapi setelah saya gali, ya Masya Allah ya, tidak mungkin akan ada asap kalau tidak ada api. Ya. Masuk poin kewajiban istri nomor 1. Apa? Taslimun nafsi. Apa itu taslimun nafsi? Menyerahkan diri total. Ya. Jadi ketika sudah jadi istri, ya sudah akad, ya, maka mau diajak tinggal di gunung, tinggal di pantai, tinggal di kontrakan, di kos-kosan, di pondok mertua indah, di kolong jembatan, manut. Itu namanya taslimun nafsi. Ya. Ternyata kasus ini bermula adalah karena jadi suaminya memang kontraktor yang memang kerjanya harus pindah-pindah. Nah, saat itu istrinya ketika diajak pindah, ya, itu alasannya 2. Ya. Pertama, dia sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan. Ya. Jadi berat sama kerjaannya. Ya. Kemudian yang kedua, alasannya anak. Anaknya sudah sekolah di sekolah favorit di Cikarang, ya. Udah nyaman banget, udah PW. Ibu kan nggak bayar yang namanya pindah itu kan, mana pindah-pindah begini nanti sekolahnya ini gitu, udah kebayang udah. Maka dia memilih untuk LDR, ya LDR-nya. Dari situlah bencana dimulai. Bu, berarti nggak boleh LDR, dilihat dulu. Ya. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar itu LDR tinggal
skin touch, harus ada sentuhan, dan memang dia tipenya nggak bisa berjauhan, gitu ya, gitu. Bisa dipahami? Bukan berarti kemudian yang LDR rasanya langsung galau ya, langsung galau gitu ya. Enggak, ya karena dilihat dulu ya, kalau bahasa cintanya bukan kedekatan, insya Allah aman. Ya. Cuma kenapa kalau yang bahasa cintanya kedekatan masih belum 4 hari Bu? Wena itu dari mana kata 4 hari? Ini dianalogikan kalau istrinya dia 4, maka kan berarti hak gilirnya itu jaraknya maksimal 4 hari kan? Itu udah panas dingin nih. Kalau nggak ketemu ya kedekatannya, maka dari situlah akhirnya bencana dimulai. Maka gini, jangan dulu. Jadi ketika dia bilang saya tidak dinafkahi beda lebih dari 6 bulan, halo, jangan dulu ngomongin hak ketika kewajiban kamu tidak kamu kerjakan. Bisa ngerti nggak Bu? Ya. Sedangkan kewajiban dia nomor 1 apa tadi? Taslimun nafsi. Dia kerjain nggak? Dia jaminan nggak mau. Paham? Ternyata setelah digali, ini kesalahan bukan melulu dari suaminya, ya. Tapi nasi sudah menjadi bubur, gitu ya. Dan penyesalan itu memang adanya di belakang, ya. Karena kalau di depan namanya pendaftaran, ya. Gitu. Jadi poin nomor 1, taslimun nafsi menjadi penting, ya. Gitu. Jadi menyerahkan diri, udah mana ya, pasrah perempuan gitu ya. Karena misalkan suaminya ternyata harus pindah tugas ke Papua, ya jadi nggak kebayang ya di sana bagaimana gitu ya. Aduh, itu nanti ongkirnya berapa ya kalau check out gitu kan. Itu nggak begitu, udah mana ya, taslimun nafsi, menyerahkan diri total, pasrah perempuan, itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2 apa? Yang nomor 2 sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa. Hari ini kita akan banyak bahas An-Nisa ayat 34. Apa? At-Ta'ah. An-Nisa ayat 34. Fasolihatu qanitatun hafizun lil ghaibi bima hafizallah. Yaitu apa? Perempuan-perempuan yang solihah yang mereka taat ya kepada Allah dan suami serta menjaga diri mereka ketika suaminya tidak ada. Jadi yang kedua itu adalah taat. Taat kepada suami selama taatnya itu tidak la ta'ata li khaliq li maksiatillah. Salah. La ta'ata li makhluk li maksiatillah. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Gitu. Ya, jadi yang kedua taat selama perintahnya itu dalam kebaikan gitu ya, samina kita taat. Tapi ketika perintahnya sudah mulai melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak jadi gini, tapi dengan kata yang baik. Nah, jadi contoh suami, pekan depan gathering, tapi teman-teman ayah itu nggak ada yang pada pakai jilbab gitu ya. Bunda nanti pas gathering nggak pakai jilbab aja ya. Itu membantahnya dengan kata yang baik. Bukan apa? Itu memicu perang dunia 3 ya. Tapi membantahnya dengan kata yang baik ya. Ayah, Bunda itu kan cinta mati sama ayah itu dunia dan akhirat. Bunda nggak mau kita itu nanti di surga itu kemudian akhirnya terpisahkan gitu ya. Kan nanti meleleh gitu. Jadi membantahnya dengan yang baik, dengan ahsan ya Bu ya. Gitu ya. Jangan memicu konflik lah ya. Oke. Itu yang kedua, apa tadi? Taat. Jadi memang suami punya hak untuk ditaati. Nah kemudian yang ketiga apa? Istimta. Apa Bu? Istimta. Apa Bu gitu ya? Apa? Pernah dengar nggak? Istimta. Wah ini padahal penting banget dalam rumah tangga ini, penting banget ini. Apa itu istimta? Kali itu di bahasa Indonesia ini ya. Jadi istimta itu adalah bersenang-senang. Ya. Itu Bu, itu ada jamaah yang komentar begini. Bu Endah ke mall ya?
bukan siang sih, habis subuh ya. Kan bukan siang ya, habis subuh ya. Karena kan biasanya habis subuh rebahan di luar gitu ya, bukan siang-siang. Siang lemes ya, ini habis subuh ya. Jadi sisa sahurnya itu masih ada gitu. Ibu paham banget konsekuensinya. Suruh ganti puasa 2 bulan ya, atau suruh ngasih fakir miskin 5 menit lagi ya. Suruh ngasih jamnya nggak cocok ya? Oh ya. Ibu paham konsekuensinya ya, suruh ngasih fakir, makan fakir miskin 60 orang ya. Misalkan satu boxnya 30.000 udah 1,8 juta ya. Udah paham konsekuensi itu, sehingga ibu tidak berani tuh melanggar itu, tapi ibu istimta, jadi nggak sampai situ ya, nggak sampai jima sih ya, nggak sampai. Ibu terlalu jujur sekali ya, nggak sampai masuk katanya. Jadi nggak sampai jima, tapi istimta ya, bersenang-senang ya, berdua ya, ngurusel-ngurusel gitu ya. Kemudian gitu ya, sampai jadi bangkit syahwatnya gitu ya. Indikatornya apa? Itu bisa dilihat dari indikatornya rasa. Gak perlu dijelasin juga ya. Itu puasanya ya. Puasanya batal. Coba diingat-ingat dulu pas pengantin baru gitu ya, pas Ramadan gitu ya. Nanti dulu saya sering banget gitu ya. Itu silahkan dikodok puasanya ya, karena batal. Ya lah, karena sekarang tahu ya, akhirnya ya udahlah gitu ya, Senin Kamis ya Allah satu potong gitu ya. Ya, itu membatalkan puasa ya, karena puasa kita itu bukan hanya menahan lapar dan minum, tapi juga syahwat. Ya, gitu ya. Ya batal ya istimtanya. Maka istimta ini tadi kan berarti ternyata nggak harus jima ya. Dan ternyata istimta itu adalah kewajiban. Nah, jangan sampai ibu, kalau imam mazhab itu sepakat bahwasanya nyapu, masak, ngepel, nyuci baju, gosok gitu ya, itu bukan kewajiban istri, bukan kewajiban. Ya. Justru yang kewajiban yang ini nih, istimta. Maka jangan sampai ibu-ibu ya rumahnya kinclong, ya ibu sibuk membersihkan rumah, masak enak, ya kemudian nyapu, nyuci, ngepel, kemudian kecapean. Nah itu namanya salah prioritas. Maka bukan aib ketika ibu outsourcing. Maksudnya apa? Nggak sanggup gosok, masak capek. Itu bukan aib. Ya Bu ya. Khawatirnya itu menutup diri saya kok kayaknya bukan perempuan sempurna nih kayak kalau nggak masak. Enggak gitu. Justru jangan sampai lupa ini kewajiban yang utama ini apa Bu? Istighfar. Ya nggak Bu? Karena banyak yang salah prioritas kan. Salah prioritas. Ya, padahal ini penting sekali ya. Gitu ya Bu ya. Jadi boleh ya. Jadi ketika cucian sebelum cucian segunung merapi dan gosokan segunung merbabu, ibu ketika nggak sanggup silahkan outsourcing. Ya. Itu yang kedua. Ketiga, berapa sekarang? Saya selesai di sini. 4 ya. 4 apa yang 4 itu? Dididik ya, atau ditakdik ya, saat dia nusyus. Ya. Itu kewajiban kita. Dididik suami saat kita nusyus. Ya. Itu ada di An-Nisa ayat 34 ya. An-Nisa ayat 34 ya. Saya bacakan intinya ya, bismillahirrahmanirrahim. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz. Ibu harus paham ya, nusyuz ya di An-Nisa ayat 34 ya. Maka hendaklah kamu pertama beri nasihat. Ya. Kemudian yang pertama mau diberi nasihat, kemudian yang kedua tinggalkan mereka dari tempat tidurnya. Bisa aja. Kemudian yang ketiga, pukullah mereka. Tapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Maha Besar. Ya. Jadi
Dorba yang 1000 idrik ya, ini nanti dorban itu masdarnya ya. Jadi kesananya. Jadi dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membekas. Pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak membekas. Ya, itu dikasih batasannya oleh para ulama. Tidak, alat yang digunakan untuk memukul tidak boleh lebih dari sejengkal. Ya, catat ya. Dan tidak boleh lebih besar dari kayu siwak. Ayo kira-kira apa ya? Tidak lebih panjang dari, tidak lebih dari sejengkal, tidak lebih besar dari kayu siwak. Iya, sebolpen Bu. Itu yang boleh digunakan untuk memukul. Maka dorban ghairu mubarrih itu bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan yang sampai ke hati. Suami jarang marah. Suami jarang marah karena ibunya belit sekali, dia dikasih tahu nggak nurut. Akhirnya suami marah sampai mengeluarkan bensin. Ibu itu ya dikasih tahu nggak nurut juga. Itu yang diperbolehkan. Jadi pukulannya nggak menyakitkan, tapi pukulan itu nyampe ke hati. Si ayah itu sampai, ibu ya benar-benar dan muji kesabaran ayah. Pakai begini-begini. Ya, itu namanya dorban ghairu mubarrih. Ya, gitu Bu. Maka ketika mukanya lebam-lebam, ya, biru, merah, dibenarkan tidak? Tidak. Maka ibu harus bisa bedakan mana perempuan sabar, mana perempuan bodoh. Ya, saya pernah dengar kasus ya, saya masuk TV ya, di Sukadanau gitu ya, dia ibu hamil dengan 2 balita, ya, kemudian akhirnya dibunuh oleh suaminya, ya, kemudian akhirnya anaknya ini memainkan darah ibunya gitu ya. Pernah dengar ya kasus itu kalau masuk TV? Ya. Seharusnya kasus seperti itu tidak terjadi, karena kan nggak mungkin tiba-tiba itu membunuh kita. Pasti ada mekanismenya. Sebelumnya itu sudah pernah, ya, mungkin main tangan, gitu ya, bisa dipahami nggak? Jadi nggak tiba-tiba kemudian membunuh, gitu ya, tidak. Maka ketika dia, makanya harus bisa bedain mana nih perempuan sabar, mana perempuan bodoh. Ketika dia bisa mengukur dirinya, bisa sesabar Asia binti Musahib dapat surga, aku ahlul musibah, gitu ya. Ketika dia kokoh, dia sanggup ya menjalani, kan kita sendiri Bu yang mampu mengukur kekuatan kita sendiri, benar nggak? Maka Bismillah, gitu ya. Jadi Asia binti Musahib itu ya meninggal di tangan, tewas di tangan suaminya, tapi surga. Tapi ketika dia tidak mampu, ya Bu ya, sesabar itu, karena ketika dia statusnya sebagai istri, ini kan kewajiban tetap Bu. Tasbihun nafsi tetap, istimta tetap, dipukul-pukul sampai babak belur, kemudian istimta, perasaannya gimana? Apakah dengan tulus ikhlas melayani? Belum tentu. Maka harus bisa mengukur dirinya. Ini anaknya sabar apa bodoh nih? Karena apa? Karena kaitannya dengan menyelamatkan jiwa. Ya, di Depok ya kan ada kasus juga ya, gitu, yang anaknya 4 ya, kemudian dia dijejer-jejer di kasur kan dibunuh semua sama bapaknya. Ibunya kemana lah? Ibunya di rumah sakit. Kenapa? Karena DRT juga. Seharusnya itu tidak terjadi. Bayangin berapa nyawa yang bisa diselamatkan ketika dia cerdas, karena perempuan punya hak namanya hulu. Apa itu hulu? Meluaskan diri. Ya, tinggal datang kepada yang berhak ya, pengadilan agama, sampaikan KDRT, mudah itu langsung ketok palu. Karena apa? Itu termasuk pelanggaran syariat. Apalagi misalkan pelanggaran syariat berikutnya dia suaminya ketahuan berzina, gitu misalnya ya. Kan kaitannya menyelamatkan jiwa. Karena di Kalijaya itu ada kasus ya, suaminya kena HIV ya, kemudian pulang ya kena istrinya hamil, istri dan anak dua-duanya nggak selamat. Padahal ketika diputus rantainya, berapa nyawa yang masih bisa diselamatkan gitu. Ya, bisa dipahami ya Bu ya. Oke, ya, jadi gitu. Nah sekarang ibu akan bertanya, Bu, kategori perempuan dikatakan nusyuk, durhaka, itu yang kayak
dari rumah suaminya nggak izin, nggak pamit, itu udah masuk nusyus. Ya. Kemudian yang kedua, menolak tinggal bersama suami, kayak tadi. Ya. Dia anak orang kaya, suaminya orang menengah ke bawah. Kemudian akhirnya dia nggak mau tuh ikut suaminya, ya. Banyak nyamuk, nggak ada AC dan sebagainya, itu nusyus. Ya, ya. Itu menurut mazhab Hanafi. Ya. Kemudian yang mazhab Maliki, pergi dari rumah tanpa izin dan suaminya nggak mampu ngajakin dia pulang, itu nusyus. Kemudian meninggalkan kewajiban ibadah, istrinya suruh sholat nggak mau, suruh pakai jilbab nggak mau, itu nusyus. Ini ada klien juga, tapi dia sama temennya, Bu, istri saya itu suruh sholat susah banget, ya. Kemudian dinasihati susah, ya. Itu temennya aja komentar begini, lagian elu milih istri kayak gitu. Itu temennya komentar kan gitu, ya. Ya, jadi meninggalkan kewajiban ibadah pada Allah dan membantah saat suaminya menegurnya, itu nusyus. Itu menurut mazhab Maliki. Ya. Kemudian istri berkhianat pada suami, ya, dan mengunci pintu, hati-hati. Ibu marah sama suami dan pintunya dikunci, ya, dan suami nggak bisa masuk rumah, itu nusyus. Itu durhaka. Oh, saya sering, Bu. Itu segera bertaubat, ya. Ya. Kemudian berkhianat atas amanah suami, ya, nggak bisa menjaga kehormatan dan harta suami. Ya. Ceritanya pengajian gimana teh kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, gini, alhamdulillah baik, keluarga baik. Ya. Nah, terus suaminya justru itu masalahnya. Wah, nggak bisa menjaga kehormatan suaminya. Ya. Kemudian kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali apa? Istri keluar tanpa izin suami. Kecuali darurat, ya. Ibu gas meledak, itu masih matinya dari HP, ya WA, ya izin keluar pelan-pelan, ya. Darurat udah kabur aja, ya. Ya. Kunci pintu di depan suaminya, ya, menolak membukanya, ya. Tadi kunci pintu rumah, ini kunci pintu kamar sama Bu, khusus juga, ya. Jadi hati-hati, nanti kalau marah tuh mikir dulu, ya. Ini marahnya orang berilmu sama marahnya orang berilmu itu beda, ya. Kalau marahnya orang nggak berilmu, jeblas-jeblas, puji ya. Sekarang kita udah tahu ilmunya, masya Allah, ya. Kita tidak mau menjadi perempuan yang nusyus, ya. Kemudian menolak dipanggil ke rumah suami. Ibu harus bisa bedakan, ya, antara izin dan pamit. Besok itu harus ada sekolah, ya. Kemudian namanya pagi-pagi gitu, ya. Ya, izin ya antar sekolah anak-anak. Lah ayahnya lagi di kantor, sibuk perjalanan sebagainya, kagak sempat buka WA. Gak sempat buka WA, ya buka WA jam istirahat, ya setengah 12 gitu, ya. Ma, tumben-tumbenan izin, biasanya mau aja gini. Gak, terus anak-anak gimana? Anak-anak gak sekolah, ya. Kan gak dapat izin dari ayah juga, ya. Ibu bedakan izin sama pamit. Yang hal biasa, ibu ke tukang sayur, pengajian setiap hari Rabu ke Al-Fajar, kemudian setiap hari Jumat pagi ke Al-Quds, belajar bahasa Arab, itu hal yang sudah biasa. Namanya pamit udah sekali, udah selamanya, udah ngerti. Ke tukang sayur antar jemput anak, ya, itu sudah nggak perlu izin-izin lagi, udah ngerti. Tapi yang butuh izin itu yang memang di luar itu, ibu harus nginep, ya, ke Bandung nginep, ya. Akhirnya hak istiqta suami kan jadi berkurang. Ibu pulang kampung rumah orang tua, hak istiqta kan jadi berkurang. Itu yang berizin, ya. Ibu mau reuni TK, SD, SMP, SMA, ya. Nanti khawatirnya CLBK, ya, cinta kampung keluarga, ya. Atau CBSA, cinta bersemi sesama alumni. Nah, itu kan bahaya. Atau ibu hajatan, ibu mau pergi ke hajatan, ya, khawatir ketemu mantan, gitu, ya. Itu kan izin. Bisa ya bedain antara izin dan pamit. Oke, ya. Kemudian yang kelima minta izin kalau bepergian, dan yang terakhir tidak mengizinkan laki-laki masuk ke dalam rumah. Maka tidak akan ada cerita ipar adalah maut ketika seorang istri atau seorang suami memahami hak dan kewajiban dan memahami konteks syariat. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.